pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 3 sampai dengan 9 Agustus 2021 di beberapa kabupaten kota tertentu. Lihat ibu berdiri sedang bersusah hati, air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah merintih dan berdoa. Halo, selamat malam pemimpin muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam dan selamat datang di rangkaian puncak acara Lead the Fest hari kelima. Perkenalkan, nama saya Hasna Jamilah selaku MC pada hari ini. Rangkaian puncak acara Lead the Fest dapat teman-teman saksikan di Pemimpin ID University dan juga video selaku partner resmi dari streaming Lead the Fest 2021. Boleh banget nih teman-teman ajakin temennya buat ikutan Lead the Fest. Tahun ini juga Lead the Fest mengangkat tema untuk bergotong royong untuk Indonesia, yang dimana kita ingin menitik beratkan pelestarian nilai gotong royong untuk mendukung upaya menang bersama menghadapi pandemi. Tema Leading in the New Era diambil sebagai respon atas segala perubahan yang terjadi saat ini, yang kemudian perubahan itu memaksa kita untuk bisa mengamati dan terus belajar cepat beradaptasi. Lead the Fest ingin mengajak segenap elemen bangsa untuk berdiskusi mengenai kepemimpinan di era baru. Bukan hanya kepemimpinan di era krisis, tetapi juga kepemimpinan yang relevan di masa yang akan datang. Acara ini merupakan forum dialog lintas generasi dan lintas sektoral, menjadi ruang bagi para pembelajar dan pembelajar kepemimpinan di Indonesia. Rangkaian acara Lead the Fest didukung oleh PT Paragon Technology and Innovation, juga dukungan dari rekan media dan kolaborator organisasi yang turut menyukseskan pelaksanaan acara Lead the Fest 2021. Salah satu rangkaian Lead the Fest yaitu kita mengadakan kolaborasi bersama WeCare.id untuk penggalangan dana menang bersama, di mana dananya akan kita gunakan untuk pengadaan 1000 APD yang masih dibutuhkan oleh nakes dan juga para pejuang di garda terdepan. Jadi teman-teman boleh banget berdonasi melalui link yang ada di bawah ini ataupun di kolom chat. Nah teman-teman jangan lupa di sesi kali ini kita juga bakal bagi-bagi merchandise dan hadiah seperti yang aku sampaikan sebelumnya. Jadi pastikan buat teman-teman semua share keseruan dari sesi webinar di malam hari ini, upload ke Instagram story-nya, lalu tag @leadthefest dan juga @pemimpin.indonesia.
karena kita akan memilih 2 pemenang beruntung yang akan kita bagikan merchandise eksklusif dari Lead the Fest. Dan juga teman-teman yang hadir pada sesi malam hari ini akan kita sediakan sertifikat yang kemudian bisa teman-teman download setelah teman-teman mengisi link absensi yang akan dibagikan di akhir webinar. Jadi teman-teman pastikan tonton diskusinya, ikutan diskusinya sampai akhir karena link sertifikat hanya dibagikan di akhir dan teman-teman bisa langsung mengisi karena link sertifikat hanya dibuka dalam waktu 1 jam. Nah, teman-teman pasti udah pada tahu nih kalau di sesi webinar ini kita bakal berdiskusi, malam hari ini kita bakal diskusi tentang New Era of SME. Ataupun secara lengkapnya kita bakal diskusi tentang strengthening SME through collaboration with BUMN. Pastinya teman-teman udah menarik banget nih, udah pada tahu nih. Boleh dong teman-teman ditulis di kolom chatnya, menurut teman-teman apa sih yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan small medium enterprise di Indonesia? Atau teman-teman di sini, ada nggak nih yang juga udah mulai small business di mumpung pandemi ya? Kan biasanya kan orang-orang di pandemi ini kalau kita ngeliat TikTok, ngeliat Instagram, banyak banget yang mulai small business. Kalau di TikTok sempat ramai small business check, kayak gitu kan. Boleh dong teman-teman yang lagi memulai usaha small business, boleh dipromosiin small businessnya di kolom chat, biar kita saling mendukung, saling bergotong royong, dan juga saling berkontribusi untuk Indonesia melalui small businessnya teman-teman masing-masing. Oke, teman-teman, karena kita kalau teman-teman boleh banget ya saling promosiin di kolom chat, nggak apa-apa. Nah, teman-teman, jangan lupa juga teman-teman bisa ikutan keseruan Lead the Fest besok. Kita bakal ada lomba 17-an yang dimana teman-teman bisa ikutan langsung ke di link di bawah ini ataupun di link yang ada di kolom chat ya teman-teman. Kita bakal ada lomba seru-seruan di mana salah satu hadiah dari lomba 17-an kita akan membagikan beasiswa LinkedIn Learning gratis selama 3 bulan, yang dimana teman-teman bisa belajar terus nih di LinkedIn Learning-nya ya. Jadi pastikan teman-teman ikutan keseruan lomba besok, karena kita juga akan bagi-bagi buku antologi Memimpin Pemimpin Indonesia. Ini adalah sebuah buku yang kita tulis bersama tim pemimpin.id. Ada teman-teman full timer, intern, dan juga volunteer yang ikut turut menulis di buku ini. Nah, teman-teman pastikan besok ikutan keseruan dari lomba 17-an kita karena kita bakal bagi-bagi banyak hadiah. Nah, teman-teman pasti udah nggak sabar nih. Teman-teman pengen dapat hadiah apa? Boleh ditulis di kolom chat juga. Dan pastikan teman-teman ikutan keseruannya di Lead the Fest ini dengan mengupload Instagram story teman-teman dan tag kali @leadthefest. Oke, nah kayaknya teman-teman di sini udah nggak pada sabar untuk ikutan diskusi di malam hari ini. Yang pasti seru banget, kita bakal diskusi tentang strengthening SME through collaboration with BUMN. Dan pada malam hari ini juga kita bakal ditemani oleh moderator kita yang merupakan musisi, dokter, dan juga entrepreneur, yaitu Kak Indah Kus. Beliau juga udah bergabung nih sama kita di malam hari ini. Boleh nih mungkin kita panggil ya ke atas. Halo Kak Indah. Halo. Selamat malam Kak Indah. Oke, Kak Indah, mungkin teman-teman udah nggak pada asing ya dengan Kak Indah. Halo Kak Indah. Oke, udah masuk Kak Indah. Gimana nih kabarnya Kak Indah? Halo. Halo. Kak, suaranya nggak ada. Halo. Halo. Halo, udah masuk suaranya Kak Indah. Halo. Masuk. Halo. Oke, sambil kita tunggu ya, mungkin ada kendala teknis teman-teman. Teman-teman pasti udah nggak asing nih dengan Kak Indah Kus. Bisa dilihat Instagramnya @indahkus_. Beliau adalah musisi, dokter muda, dan juga seorang entrepreneur loh teman-teman. Pas banget nih diskusi malam hari ini, kita bakal ditemani oleh beliau. Kita bakal berdiskusi bersama Pak Erick Thohir dan juga Pak Teten Mas Duki. Nah, sambil kita menunggu, boleh nih teman-teman ditulis di kolom komentar. Sebenarnya menurut teman-teman apa sih yang harus kita lakukan untuk meningkatkan SME di Indonesia atau Small Medium Enterprise ya teman-teman. Terutama yang pengen bercita-cita jadi entrepreneur, pengen jadi pembisnis, boleh banget nih ditulis di kolom komentarnya ya.
Oke, apakah Kak Indah sudah bisa bergabung dengan kita? Halo Kak Indah. Halo. Oke. Halo, cek. Halo Kak Indah. Halo. Oke, masih belum bergabung ya teman-teman. Semoga segera aman. Mungkin teman-teman boleh ya pastikan teman-teman siapin handphonenya, share keseruan kamu di Instagram Story, lalu tag @leadthefest, @pemimpin.indonesia, dan boleh banget di tag narasumbernya. Karena kita bakal bagi-bagi hadiah buat teman-teman yang ikutan share keseruannya ke Instagram Story-nya masing-masing. Akan ada 2 pemenang yang akan kita bagikan hadiah. Nah, teman-teman, sambil kita menunggu Kak Indah Pus, boleh nih teman-teman coba ke Pemimpin ID University dan coba explore setiap ruangan yang ada di Pemimpin ID University. Di situ teman-teman bisa ke auditorium untuk menyaksikan acara Lead Fest, bisa ke ruang discussion room ataupun ke ruang galeri untuk melihat ada apa aja sih di Lead the Fest, dan teman-teman bisa loh keluar gedung untuk melihat gedung dari Pemimpin ID University. Nantinya Pemimpin ID University ini akan kita gunakan untuk untuk kepentingan bareng ya teman-teman ya, di mana teman-teman bisa loh juga mengajukan kolaborasi bersama Pemimpin.id agar terutama untuk teman-teman komunitas, organisasi yang sedang melaksanakan acara ya, bisa banget nih join ke Pemimpin ID University dan ajak Pemimpin ID kolaborasi untuk mengadakan acaramu di Pemimpin ID University. Boleh banget, kita terbuka langsung. Oke, langsung aja ya ke websitenya pemimpin.id. Nah, sekarang kita coba lagi ya panggil Kak Indah. Halo Kak Indah, selamat malam. Halo, selamat malam Hasna. Bisa dengar suara aku nggak ya kalau sekarang? Masuk. Suaraku aman juga ya? Masuk. Oke, aman banget. Kak Indah gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Hasna apa kabar? Iya nih, kita baik juga nih Kak Indah. Wah, Kak Indah, boleh dong diceritain kesibukan Kak Indah nih yang nggak cuma musisi, tapi juga dokter, tapi juga entrepreneur. Selama pandemi ini sibuk ngapain sih Kak? Kalau untuk pandemi sekarang sih di awal PPKM kemarin sempat ada banyak kerjaan yang hold juga segala macam, tapi sekarang udah mulai sedikit demi sedikit kembali lagi. Kalau sekarang kegiatan aku masih nyanyi. Kebetulan besok jangan lupa pantengin TV ya, karena aku bakal nyanyi bareng sama beberapa musisi di istana juga untuk acara 17 Agustus. Terus saat ini masih kebetulan aku juga buka klinik online. Jadi banyak hal-hal yang aku buka ya saat ini. Jadi klinik online juga. Terus aku juga punya studio sendiri, studio nari juga. Jadi memang aku senang banget diundang di sini ya sebagai narasumber dan sebagai moderator juga, karena aku bisa sambil belajar juga tentang hal-hal yang harus aku siapkan juga di masa pandemi gitu sih kalau untuk sekarang. Oke, wah asik banget nih. Pastinya Kak Indah bakal jadi moderator yang asik buat sesi malam ini. Mungkin Kak Indah udah siap ya? Siap. Oke, kalau gitu aku langsung aja kasih ke Kak Indah, silakan. Boleh, terima kasih Hasna. Assalamualaikum teman-teman semua. Terima kasih juga untuk Hasna tadi ya yang telah membuka sesi webinar kali ini. Saya perkenalkan lagi, nama saya Indah Kusuma atau Indah Kus yang akan menjadi moderator dari sesi ini. Ya, dan webinar di malam ini udah malam ya. Kalau sekarang udah malam, sekarang tuh temanya adalah New Era of SME, Strengthening SMEs Through Collaboration with BUMN. Dan kita langsung aja. Pertama-tama saya akan perkenalkan narasumber yang pertama, yaitu Pak Teten, atau saya panggil Kang Teten ya. Kang Teten Mas Duki yang merupakan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI. Kang Teten sudah masukkah? Oh, oke. Berarti untuk kali ini, baik. Oke. Baik, untuk kali ini yang pertama narasumbernya yang saat ini sudah hadir ya. Yang pertama ada Kak Erick Thohir yang merupakan Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN RI. Apakah sudah bisa naik ke layar? Halo, Selamat selamat malam. malam menjelang malam. Betul. Apa kabar, Kak Erik? Alhamdulillah, gimana?
Alhamdulillah kabarku baik juga. Terima kasih sudah bergabung. Jadi untuk kedepannya nih sebenarnya aku mau coba perkenalkan lagi, mungkin udah pada kenal juga sebetulnya ya. Untuk Kak Erick Thohir ini merupakan Menteri BUMN Republik Indonesia yang dilantik sejak 2019 lalu. Beliau memiliki ketertarikan dalam dunia bisnis, olahraga, dan kreatif. Kemudian sepak terjang beliau sebagai seorang pebisnis di industri kreatif bermula pada tahun 1992 hingga 2019 di Mahaka Group, Antv hingga TV One. Di bidang sport management, kemudian beliau juga pernah menjadi presiden dari FC Internazionale Milan pada periode 2013 sampai 2018 dan berpindah amanah sebagai direktur dari Oxford United FC pada 2018 sampai 2019. Beliau juga pernah menjabat sebagai Presiden Pelaksana Asian Games di Indonesia pada tahun 2018. Jadi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih lagi nih kepada dan dukungan juga untuk para partner dan media partner yang bergotong royong untuk penyelenggaraan webinar ini. Balik lagi nih ke Kak Eto ya. Kakak Eto nih, kira-kira Kak Eto kalau untuk sekarang Kak Eto ada yang mau disampaikan dulu untuk pembukaannya mungkin atau ada yang mau disiapkan materi sebelumnya? Ya, saya langsung Langsung aja mungkin bicara aja bahwa begini, boleh. bahwa kan kalau kita selalu mengeluh dalam keadaan seperti ini, ya tentu kan ya nggak kemana-mana. Justru kalau kita harus bersyukur dengan segala kesulitan yang ada kemarin, alhamdulillah ekonomi kita masih tumbuh 7,07% year to year. Nah ini kan berarti ada hope. Dan tentu kita yakini di tahun depan itu akan ada ekonomi kita pulih lagi. Nah, tapi tentu kan transisinya. Ini transisi yang memang suka tidak suka kita harus jalani bersama-sama. Ketika COVID ini dan pasca COVID pasti tren atau juga habit atau bisnis berubah. Itu mau tidak mau harus dilakukan. Akan lebih digital ataupun mungkin juga banyak industri-industri baru yang berkembang dan ada juga industri lama yang juga mati. Contoh saja misalnya kalau kita bicara di digital content. Itu sekarang lagi hype konten-konten Indonesia. Ini yang dulunya tertinggal dan didominasi oleh sebuah grup, sekarang the individual sudah bisa membuat konten sendiri. Nah, ini hal-hal ini berubah. Di industri makanan sekarang kita juga mengenal yang namanya health food, organik, yang dulu kita tidak kenal. Brand lokal tidak kalah pentingnya. Sekarang tumbuh brand-brand lokal. Nah, kalau kita lihat juga dari data-data statistik ya, ini contoh di kesehatan, itu tumbuh revenue sampai 154%. Ini kan potensi. Di makanan dan minuman itu 106% tumbuh. Lalu untuk apa istilahnya, hobi, perawatan, atau misalnya yang punya binatang itu tumbuh 2,5 kali lipat. Nah, hal-hal ini kan luar biasa. Lalu kalau kita ngelihat digital ekonomi kita secara menyeluruh, ini kita ya ini baru di round 1 yang namanya mungkin e-commerce atau mungkin seperti Grab, Gojek yang delivery kendaraan itu ya, maksudnya membantu delivery system. Tetapi ini second wave akan masuk. Apakah yang namanya tadi yang saya sebutin health tech, fintech, edutech, ini juga akan menjadi second wave yang nilainya sangat besar. Kalau kita comparison misalnya dengan China saja, yang punya hampir 107 unicorn. Lalu Amerika 200 lebih unicorn. Kita baru 5 unicorn. Kalau kita seperempat aja, itu bisa 25 unicorn. Nah ini jadi yang namanya hilirisasi industri digital juga akan menjadi punya peran penting ke depan. Nah, lalu di mana perannya kami di BUMN? Tentu kami fokus di 3 hal.
yaitu satu pendanaan, kedua pendampingan, yang ketiga membantu market. Kita coba lakukan itu dengan capability atau kemampuan yang kita punya. Pendanaan, kita punya yang namanya venture capital di BNI, BRI, Mandiri, Telkom, itu untuk invest di startup bisnis. Invest juga di brand lokal. Itu kita ada. Atau berupa pinjaman. Apakah kemarin yang misalnya BRI, PNM, Pegadaian, kita merger menjadi ultra mikro, ya, yang fokus kepada UMKM, sehingga tadi pendanaannya lebih mudah, tambah agunan dan bunganya lebih turun lagi, kita lakukan itu. Tidak kalah pentingnya juga tadi pendampingan. Biasanya kita selalu ada pendampingan dalam melakukan investasi atau pinjaman. Yang terakhir, market. Nah, kita sudah bicara Telkomsel mesti friendly dengan konten lokal. Atau Sarinah, 100% brand lokal nanti dijual di Sarinah. Yang juga kita juga bekerja sama dengan salah satu perusahaan besar di dunia yang punya 2.500 outlet. Ya, Dufry waktu itu, duty free shop. Dan kita minta mereka harus menjual 10 produk unggulan UMKM ke depan atau produk Indonesia. Kita juga sekarang BUMN nggak mau jadi menara gading. Pengadaan BUMN yang dibutuhkan BUMN, apakah furniture, sepatu, makanan. Kita sudah punya yang namanya marketplace padi UMKM. Yang kalau tidak salah di tahun kemarin itu total transaksinya 8,4 triliun. Hampir 200 berapa ribu transaksi. Nah, jadi kita lakukan itu. Dan tentu ini bagian tadi bahwa pemerintah hadir, kami pejabat pemerintah juga tidak pernah lelah melayani generasi muda. Tinggal bagaimana generasi mudanya, ayo mau bangkit nggak sama-sama. Oke, baik. Berarti ini menarik sekali ya, Kak Eto. Ternyata banyak hal yang seharusnya juga dimanfaatkan dengan baik gitu. Apalagi khususnya untuk pemimpin-pemimpin kita generasi milenial. Tapi sebelum aku mau coba tanya-tanya lebih lanjut dulu, sekarang aku akan mengundang nih narasumber kita yang kedua, yang dari tadi sudah kita tunggu-tunggu juga ya. Apakah sudah bisa naik layar untuk Pak Teten Mas Duki? Halo Pak Teten Mas Duki. Kang Teten. Halo Indra, Pak Erik. Oh iya. Halo Kang Teten, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana Indra? Alhamdulillah baik Kang. Semoga sehat-sehat selalu ya Kang ya. Oke, sebelum menyimak Pak Erik tadi. Iya baru, sebenarnya kita baru kok Kang Teten, belum Indah tanya-tanya nih Kang Teten ya. Tapi sebelum tanya-tanya, Indah akan sampaikan lagi untuk profil Kang Teten ke semua teman-teman yang lagi nonton sekarang ya. Jadi Kang Teten Mas Duki adalah seorang aktivis dan politisi Indonesia. Beliau saat ini menjabat sebagai Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Indonesia sejak 23 Oktober 2019 pada Kabinet Indonesia Maju. Beliau juga sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan Indonesia mulai tahun 2015 hingga tahun 2018. Kang Teten saat ini juga menjabat sebagai Ketua Dewan Penasehat Ikatan Alumni Universitas Pendidikan Indonesia atau IKUPI periode 2017 sampai 2022. Penghargaan yang pernah beliau dapatkan adalah Ramon Magsaysay Awards 2005 dan Berisatu Public Leader Awards pada tahun 2020. Wah, ini sih aku bacain profilnya aja udah makin semangat ya untuk tahu lebih lanjut apa yang harus sebenarnya dilakukan pemimpin-pemimpin milenial kita saat ini. Berarti gimana untuk Kang Teten? Mungkin kalau tadi kita sudah mendengarkan opening statement sedikit dari Kak Eto, mungkin dari Kang Teten ada yang mau disampaikan dulu sebelum kita tanya jawab? Baik, tadi menyambung yang disampaikan Pak Erik itu menarik. Jadi, dan kalau dilihat dari minat anak-anak muda sekarang, itu kan berbeda dengan generasi saya. Anak-anak muda sekarang dari survei-survei yang kita lakukan, itu minatnya memang jadi entrepreneur. Ya, mungkin ingin jadi seperti Pak Erik lah. Dan
Saya kira ini sangat bagus ya, karena kita ini masih kurang jumlah pengusaha di Indonesia ini. Angkanya baru 3,47%. Padahal untuk menjadi negara maju, dan kita punya potensi untuk menjadi negara maju di 2045, itu minimum 4% jumlah pengusaha kita. Bandingkan di Singapura yang jumlah penduduknya kurang dari 5 juta, jumlah pengusahanya udah di atas 8,5%. Malaysia udah 4,5%, Thailand udah di 4,5%. Rata-rata negara maju 12%. Jadi justru sekarang prosentase pengusaha itu bisa menjadi indikator apakah suatu negara maju atau tidak. Nah, jadi ini seperti Pak Erik sampaikan tadi, sekarang pemerintah sedang mempersiapkan ekosistem ya untuk supaya anak-anak muda ini sekarang betul-betul menjadi pengusaha yang tangguh, pengusaha yang punya kemampuan untuk kompetisi di pasar dalam negeri atau di luar. Ya, nah ini saya kira kami sendiri sekarang sedang ditugaskan oleh Pak Presiden, sedang mempersiapkan Perpres mengenai kewirausahaan, dan kita ingin membidik wirausaha yang modern, yang the future SME kita itu justru dari kalangan anak muda yang terdidik, ya, supaya memang pengusaha kita itu ke depan memang pengusaha yang betul-betul punya kemampuan untuk kompetisi, ya, dan produknya juga sudah harus mulai masuk ke bisnis yang berbasis kreativitas dan inovasi teknologi. Kira-kira gitu, Indah. Baik, terima kasih banyak Kang Teten untuk awal banget nih sebetulnya itu yang sebenarnya sudah disampaikan tadi juga dari Kak Eto dan dari Kang Teten. Sebenarnya sudah banyak ternyata ya inovasi-inovasi yang sudah disiapkan nih oleh UMKM dan BUMN, terutama nih khususnya untuk pemimpin-pemimpin generasi milenial. Yang mesti Indah tanyakan nih sebenarnya sikap kepemimpinan seperti apa sih yang krusial untuk bisa berkolaborasi lintas sektoral ini. Jadi apa yang harus dipersiapkan untuk pemimpin-pemimpin generasi milenial saat ini? Mungkin dari Kang Teten dulu pertanyaannya. Ya, ini sekarang kan perubahan begitu cepat ya, karena ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan ini akan terus bergerak ya, karena persaingan antar negara, antar bangsa ini kan sekarang justru lebih ditekankan kepada aspek kreativitas dan inovasi. Ya, karena itu maka anak-anak muda memang kepemimpinannya itu harus terbuka ya terhadap perubahan-perubahan. Karena sekarang dunia begitu cepat berubah dan selalu dimenangkan oleh mereka yang kaya para inovatornya. Nah, jadi saya kira terbuka dan inovatif itu kepemimpinan anak muda ke depan, dan tentu juga moderat ya. Oke, baik, terima kasih Kang Teten. Tuh berarti buat teman-teman sekarang yang lagi nonton, memang dibutuhkan sikap-sikap kepemimpinan yang baru ya, ditambah misalkan dengan kita lebih terbuka dan inovatif yang pasti gitu. Jadi untuk beradaptasi sama segala macam perubahan yang terjadi yang harus kita lakukan juga di masa pandemi. Mungkin dari Kang Eto, apakah ada yang mau juga disampaikan mengenai bagaimana kira-kira kepemimpinan seperti apa yang dibutuhkan gitu untuk para pemimpin generasi milenial saat ini? Berakhlak, nah itu penting ya, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Nah, di era seperti ini sangat penting adaptasi dari seorang entrepreneur. Karena tadi yang saya sampaikan di awal, ini berubah. Habit masyarakatnya berubah, trennya berubah, ya. Nah, ini harus diantisipasi, apalagi dengan digitalisasi. Nah, tapi perubahan ini juga tidak harus dilakukan sendiri.
Ya, bagaimana sekarang kolaborasi menjadi kunci. Bagaimana contoh kemarin saya ini sama Pak Teten diajak ngelihat warteg. Nah, di situ binaan Pak Teten juga itu. Saya bertemu seorang entrepreneur, Peter, yang foundernya Wahyu, di mana dia membantu para warteg ini ketika beli bahan baku itu digabungkan secara bersama-sama. Nah, akhirnya apa? Si warteg ini belinya lebih murah daripada dia beli sendiri-sendiri. Nah, inisiasi itu kemarin saya sama Pak Teten ingin tingkatkan. Karena kebetulan Pak Teten punya program juga bersama kami BUMN yang namanya logistik di bawah BGR. Nah, ini kita sedang berpikir bagaimana warteg online, digitalization Wahyu dalam arti pembelian yang kita punya offline-nya di BUMN, yaitu dengan tadi distribution-nya. Dan BUMN sendiri punya BUMN pangan yang memproduksi padi. Nah, ini bisa nggak kita coba gabungkan ini? Nah, kolaborasi menjadi penting. Kemarin saya di Sumatera Selatan melihat perusahaan empek-empek. Dia punya pabrik yang bagus, higienis, sudah punya standarisasi yang baik, ya. Nah, dia membuka perusahaan empek-empek lain, ya, kitchen sharing. Jadi kitchennya pakai punya dia, mereknya beda-beda. Nah, itu hal yang saya rasa menjadi ini. Dan yang penting tadi, kalau bicara kepercayaan, apalagi nanti dapat pendanaan, pinjaman dan lain-lain, mesti jaga amanah. Ya, karena kembali kalau yang namanya entrepreneur itu bisnis kepercayaan. Kalau tidak bisa dipercaya, orang nggak akan kembali lagi. Jadi pemimpin muda harus berakhlak. Oke, ini penting banget. Terima kasih banget buat Kak Eto ya. Jadi betul-betul kita harus mendalami lagi sebetulnya sifat-sifat yang basic banget yang harusnya dipunyai oleh pemimpin-pemimpin kita di milenial ya. Lebih jujur, amanah, terus yang paling saya tadi garis bawahi adalah adaptif kolaboratif. Betul banget. Jadi mungkin sekarang sudah saatnya sesama yang punya UMKM atau bisnis-bisnis lainnya ini harusnya bisa berkolaborasi sehingga bisa mendapatkan juga keuntungan lagi dan juga bisa lebih bisa lebih bagus gitu ya, jadi ke depannya jadi bisa lebih ditingkatkan lagi lah kolaborasi antar UMKM-nya gitu. Oke, sekarang mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau tadi sudah tentang inovasi dan kira-kira sifat kepemimpinan apa yang seharusnya dibutuhkan saat ini, kalau sekarang tuh sebenarnya kunci keberhasilan dari UMKM nih sehingga bisa berkembang pesat dan menjadi salah satu tulang punggung ekonomi negara di masa pandemi ini nih, sebetulnya apa sih? Mungkin akan ditanyakan dulu ke Kang Teten ya. Bagaimana untuk Kang Teten? Kira-kira kalau kunci keberhasilan saat ini yang bisa kita lakukan? UMKM memang merupakan tulang punggung ekonomi nasional. Dari segi populasi, dari segi jumlah, itu 99,9% itu pelaku usaha itu UMKM. Ya. Nah, sekarang pada saat pandemi memang terdampak cukup dalam. Ya. Ada yang memang tidak bisa berusaha lagi, misalnya terutama usaha mikro di sektor makanan minuman yang terkait misalnya dengan kegiatan sekolah, kegiatan kantor, kegiatan industri, dan ketika diterapkan pembatasan sosial, ya sekolah diliburkan, ya praktis tidak bisa usaha. Nah, kedua ada UMKM yang masih bisa bertahan, tetapi ada omsetnya turun sehingga mereka tidak sanggup membayar cicilan pinjaman ke bank misalnya. Nah, karena itu pemerintah bantu ya bagaimana mereka dengan program restrukturisasi pinjaman, subsidi bunga ya, dan juga disediakan modal murah ya untuk mereka bisa bertahan. Nah, tapi yang ditanya Indah ada yang anomali, yaitu yang tumbuh ya. Nah, ini adalah UMKM
yang terhubung ke platform digital, terhubung ke e-commerce, terutama di sektor makanan minuman, home care, gitu, dan healthcare. Nah, jadi memang sekarang kan dengan daya beli masyarakat yang terbatas, begitu, orang konsumsi kan, masyarakat sekarang diutamakan kepada kebutuhan-kebutuhan pokok. Nah, sektor-sektor ini saya kira, ya, terutama tadi misalnya di luar dugaan, misalnya konsumsi untuk belanja untuk pemeliharaan kesehatan. Misalnya skincare lah, anak muda sekarang wah itu lagi hit banget itu, ya, penjualan skincare, ya, karena anak-anak milenial ini kalau tidak punya rumah nggak jadi masalah, tapi punya jerawat sekarang ini malah petaka karena nggak bisa bikin selfie yang cantik, ya, sekarang. Nah, saya kira nah dari situ yang bisa bertahan itu dan tumbuh di masa pandemi itu adalah UMKM yang selain terhubung ke platform digital, tapi juga mereka adaptif, ya. Tadi yang seperti disampaikan Pak Eto, adaptif dengan perubahan, ya, melakukan inovasi produk sesuai dengan permintaan market yang baru. Kan sekarang orang tidak belanja offline, kan, belanja di online. Betul. Kira-kira begitu. Baik, Kang Eto, terima kasih banyak. Jadi betul banget ya, jadi sebenarnya kunci keberhasilannya ini kita bisa lihat juga dari platform digital yang semakin banyak digunakan oleh masyarakat. Dan ini nggak cuma di Indonesia, mungkin seluruh dunia juga akan berlangsung seperti ini. Jadi mungkin untuk teman-teman yang lagi berusaha nih untuk pemimpin-pemimpin generasi milenial, coba mari kita lihat lagi ke sektor-sektor kebutuhan pokok yang sekarang lagi bisa digunakan atau dimanfaatkan di platform digitalnya. Seperti itu. Mungkin dari Kak Eto ada tambahan lainnya untuk kira-kira kunci keberhasilan dari UMKM yang bisa membuat kita berkembang lebih pesat ini apa? Ya, kita patut bersyukur bahwa negara kita punya dua kekuatan, yaitu jumlah penduduk yang cukup besar, yaitu market jadinya ada, dan juga kalau kita lihat salah satu kekuatan kita kan sumber daya alam. Sehingga apa? Ketika dua komponen ini ada, negara kita bisa tumbuh. Ini harus kita yakini. Banyak negara yang tidak punya dua ini karena COVID ini sangat kesulitan. Ya. Marketnya kecil, tidak punya. Akhirnya negaranya mencari jalan melakukan hal-hal yang tidak mudah. Nah, kita ini akan tumbuh pasti. Pemulihan akan terjadi. Nah, ini tentu sesuatu yang kita harus berterima kasih dengan kondisi ini. Nah, karena itu pemerintah hari ini tidak hanya memikirkan pada situasi COVID, tapi juga pasca COVID. Yaitu apa? Bagaimana kita memperbaiki untuk logistik kita. Logistik kita itu masih mahal, 26%. Secara cost structure-nya. Dibandingkan negara-negara lain yang cost structure-nya itu kalau nggak salah 13%, kita jauh lebih mahal 13%. Gimana kita mau COVID? Nah, karena itu sejak awal Bapak Presiden sampai hari ini juga COVID dan pasca COVID, kita terus memperbaiki logistik-logistik kita. Apakah perbaikan infrastruktur, perbaikan digitalisasi. Nah, ini hal-hal ini kita lakukan karena ini menjadi kunci daripada pemulihan dan pertumbuhan ke depan. Kita bisa melakukan apapun. Kalau negaranya nggak tumbuh, ya nggak bisa apa-apa juga. Nah, yang tidak kalah pentingnya perbaikan pada human capital. Nah, ini negara juga sekarang melakukan investasi kepada human capital. Ya, kalau kita lihat tadi disampaikan Pak Teten, kita bicara digitalisasi, kita bicara teknologi. Tetapi kita kekurangan yang namanya orang-orang yang ahli di data scientist. Coder, kita kurang. Kalau dilihat dari statistik jumlah, nah ini yang kadang-kadang juga untuk para entrepreneur terutama yang di startup digital ini, akhirnya kesulitan juga mencari tadi human capital ini. Nah, ini basic pengertiannya buat saya sama.
ketika orang membuat restoran, ya, mohon maaf nih, kadang-kadang pemerintah nggak bantu apa-apa lagi susah. Jangan salah, restoran itu bisa jadi karena ada listrik. Nah, hari ini pemerintah memberi diskon listrik, bahkan ada yang gratis. Nah, ini kan bagian bagaimana negara hadir. Dan kalau pemerintah nggak bangun jalan, nggak mungkin ada restorannya. Nah, sama ketika kita bicara tadi UMKM, digitalization, nah kita tadi pemerintah terus memperbaiki ya apa yang dinamakan investasi saat COVID dan pasca COVID terdiri dari banyak hal. Salah satunya tadi infrastruktur, digitalisasi, listrik masuk desa, penambahan internet di mana-mana. Nah, ini baru saja tadi selesai press conference, bagaimana tadi para menteri memaparkan dan meyakinkan bahwa hal-hal pasca COVID pun dipikirkan. Karena ini terjadi perubahan yang signifikan karena COVID ini. Baik, betul-betul. Terima kasih banget untuk Kak Eto ya. Jadi ini sebuah informasi yang penting ya, terutama buat teman-teman nih yang mungkin selama ini kayak jadi insecure atau jadi down gara-gara ngerasa, loh, aduh gimana ya, kok ngerasa tidak dibantu ya. Berarti harus lebih berprasangka baik mungkin ya, karena ternyata banyak sekali hal-hal yang justru sudah dibantu sama pemerintah kita. Gitu. Misalkan listrik tadi yang misalkan jadi gratis, atau jadi ketersediaan internet gitu, jadi lebih luas lagi gitu ya. Jadi balik lagi ke kita harus paham lagi untuk bahwa Indonesia ini seharusnya menjadi negara yang harus kita patut syukuri baik-baik karena ternyata marketnya sangat luas, kemudian sumber daya alamnya juga sangat kaya seperti itu. Jadi harus lebih bisa memikirkan gimana caranya kita bisa mendigitalisationkan apa yang sedang kita kerjakan saat ini. Baik, mungkin sekarang kita akan langsung saja untuk Kak Eto dan Kang Teten, kita akan masuk ke sesi tanya jawab dengan peserta. Untuk teman-teman yang mau bertanya, oh sudah ada ternyata ya. Baik, teman-teman yang mau bertanya nanti lainnya ya, boleh nanti ditanyakan saja. Ini dari Awaludin Baharza dengan pertanyaannya adalah, awal Bekasi izin bertanya, Bapak Menteri yang terhormat, apakah ada program kolaborasi dari Kementerian BUMN dan Kementerian Koperasi dan UKM untuk memajukan perekonomian? Terima kasih. Seperti itu. Mungkin pertama kita akan langsung boleh ke Kang Teten dulu. Silakan Kang Teten. Baik. Ya, sekarang kami dengan Pak Eto, Pak Menteri BUMN, sudah banyak kerjasama. Pak Eto ini punya banyak hal, Pak, hampir semuanya punya. Pembiayaan punya, marketnya punya, ya. Nah, kami sekarang Kementerian Koperasi dan UMKM sedang menyiapkan, ya, masa depan UMKM, the future SMKM, yang tidak lagi hanya membuat keripik, kerupuk begitu ya, dodol begitu, tapi sudah harus mulai ke produk-produk berbasis kreativitas dan inovasi. Nah, ini saya berterima kasih dengan kepemimpinan Pak Eto yang sudah membuka BUMN menjadi bagian daripada rantai pasok produk UMKM. Nah, jadi nanti kalau UMKM kayak di Cina, di Korea, di Jepang, itu kan misalnya mereka memproduksi komponen yang dibutuhkan oleh industri besar, seperti industri otomotif, elektronik, industri makanan, dan lain sebagainya. Nah, kita sudah ada piloting nih dengan Pak Erik untuk produk-produk UMKM kita nanti masuk ke dalam rantai pasok ke BUMN. Nah, termasuk juga kita sedang menyiapkan UMKM kita supaya masuk ke pasar global. Kami ada kerjasama dengan BNI, Expora, ya, kita untuk mendorong UMKM kita masuk ke pasar global. Lalu kita juga ada misalnya kerjasama dengan tadi untuk memperkuat warung-warung
masyarakat, kita ada warung warga, kita ada kerjasama dengan BUMN pangan, logistik, ya. Nah, selain itu yang paling penting sebenarnya kita juga ada kerjasama dengan pasar digital BUMN. Pak Erik membuat pasar digital BUMN, jadi nanti produk-produk UMKM bisa berjualan di situ, dan itu cukup besar, kalau tidak salah 31,2 triliun nilainya, yang saya kira kalau itu bisa produk-produk UMKM bisa menjadi vendor ya kebutuhan BUMN, saya kira ini yang sangat besar. Nah, karena itu adik-adik kami di Smesco sekarang sudah menyiapkan ya segala sesuatunya untuk mendampingi siapa saja yang ingin jadi entrepreneur. Ya. Jadi nanti kalau mau jadi entrepreneur itu bisa konsultasi dengan kita, mau bisnis di apa. Jangan seperti yang dulu-dulu, kalau mau usaha nggak konsultasi, nggak berbasiskan kepada analisis potensi maupun analisis market gitu. Ya niru-niru aja. Nah, nanti kami juga menyiapkan R&D-nya ya untuk semacam laboratorium untuk mengeksplorasi serta riset untuk model bisnisnya termasuk komoditinya, produknya. Gitu. Jadi silakan kita bisa memberikan konsultasi kapan saja. Kami punya ahli-ahli yang bisa mendampingi. Kami juga menyiapkan inovasi untuk mendukung logistik. Ya, misalnya sekarang sangat penting untuk pengiriman lewat digital, ya itu terkendala kan di biaya logistik. Tadi Pak Eto udah bilang kita ini sangat mahal biaya logistiknya 26%. Nah, kita di Smesco kita bikin fulfillment center. Nah, ini supaya nanti produk-produk UMKM ini bisa kompetitif lah kalau didukung dengan biaya logistik yang murah. Jadi ayo gabunglah dengan kita ya, kolaborasi dengan BUMN. Berdua cukup lah untuk mendampingi adik-adik ya yang mau bisnis. Gitu. Betul banget, terima kasih banyak Kang Teten ya. Jadi harus lebih bersemangat lagi untuk teman-teman pemimpin kita ya, karena ternyata akan banyak sekali program termasuk pasar global, kemudian ada pasar digital BUMN ya, kemudian juga yang paling tadi menarik itu adalah konsultasi berbasis analisis market ya. Mungkin dari Pak Kak Eto nih ada tambahan, mungkin ada kolaborasi lain kah yang belum disampaikan oleh Kang Teten? Ya, saya rasa saya tidak mengulang yang disampaikan Pak Teten, cuman yakinlah ini dengan kolaborasi dua menteri dari Menteri Koperasi dan UMKM yang merupakan jantungnya, dan kami di Menteri BUMN yang memang mempunyai tadi yang disampaikan Pak Teten, apakah pendanaan, apakah infrastruktur, apakah market. Bismillah lah, mudah-mudahan kita ada impact yang bagus buat para UMKM, brand lokal, startup lokal, dan generasi muda. Tinggal ya kita sama-sama bantu pemerintah. Karena tidak mungkin kita ini tumbuh kalau tidak sama-sama kita memastikan Indonesia sehat. Yaitu bagaimana melewati pada saat COVID ini. Jadi saya sangat berharap ya semua generasi muda kita yang hadir di sini juga menjadi bagian juga memastikan bahwa kita harus sama-sama bisa melawan COVID ini dengan disiplin. Ya, salah satu yang paling gampang inilah memakai masker. Ya, kalau tadi kita presentasi di press conference barusan saja bahwa negara tidak mungkin kembali pada situasi normal kalau tidak menangani COVID. Dan pemerintah saat ini sudah melakukan 3 hal. 1, bagaimana vaksinasi ini harus menjadi percepatan, karena memang itu hal yang dilakukan. Lalu pemerintah juga sudah mulai membagi obat gratis ya melalui TNI ya bersama Puskesmas supaya tadi yang di bawah itu bisa mendapatkan akses obat gratis sehingga bisa menjaga. Dan tentu yang terakhir ya tadi yang paling penting juga masyarakatnya yang memakai 1M, memakai masker. Itu saja dari saya.
Baik, terima kasih sekali Kak Eto ya. Sebetulnya nih sayang sekali sebenarnya saya masih ingin banyak sekali pertanyaan yang ingin diutarakan. Nah, dan mungkin teman-teman juga sepertinya banyak sekali pertanyaan yang ingin diutarakan. Tapi karena Kak Eto juga ada acara lagi setelah ini, mangga Kak Eto kalau misalkan ada mau closing statement dulu yang ingin disampaikan. Oh, langsung. Ya, saya Baik, rasa tadi saya ingin generasi muda tetap semangat ya. Saya ini Pak Teten, kami adalah pelayan. Pelayan kalian, kita memang tugasnya public service ya. Kalau public service justru malah jadi birokrat yang mempersulit, ya jangan di sini tempatnya. Jadi kami hadir untuk melayani dan kita coba memastikan dengan kolaborasi kami dengan Kementerian UMKM, kita coba pastikan roda ini kembali berputar. Terima kasih. terima kasih banyak Kak Eto, terima kasih banyak. Terima kasih atas ilmunya sekali dan sampai jumpa di lain kesempatan. Baik, kita akan lanjut ke Kang Teten. Sebelumnya ini mungkin sebelum terima kasih juga untuk kepada Kak Eto ya tadi sudah meluangkan waktunya untuk mungkin sebelum Indah pindah nih ke Kang Teten, tadi akan Indah simpulkan sedikit dulu untuk hasil hari ini. Jadi sebetulnya ya, kalau misalkan dari yang Kak Eto tadi sampaikan adalah yang penting kitanya tetap semangat dulu karena tidak akan mungkin berjalan semua usaha yang sudah direncanakan nih sama pemerintah kita kalau tidak kerjasama juga dari masyarakatnya. Nah, ini untuk Kang Teten sendiri mungkin ada yang mau disampaikan dulu untuk closing statement-nya dari Kang Teten. Ya, saya berharap betul bisa anak-anak adik-adik ini bisa menambah jumlah wirausaha muda yang inovatif. Ya. Pemerintah sudah menyiapkan ekosistemnya, ya, apakah itu misalnya pendampingan tadi, ya kalau mau berusaha kita sediakan konsultasi gratis, ya, bahkan kalau misalnya nanti sudah punya produk, kita bantuin kurasi produknya, ya kalau mau jualan di online kita juga coba kolaborasikan dengan ekosistem digitalnya, termasuk akses kepada pembiayaan. Nah, jadi sekarang adik-adik berbeda dengan zaman saya dulu, untuk ekosistem ini belum ada, tidak mudah, ya. Nah, karena itu ayo semangat, Indonesia butuh anak-anak muda yang kreatif, yang inovatif, karena ke depan, ya, dan bukan hanya ke depan, saat ini pun persaingan antar bangsa dalam bidang apapun, termasuk bidang-bidang ekonomi, akan dimenangkan oleh mereka yang memiliki inovasi. Ya, nah itu kuncinya. Karena itu saya kira inovasi ini harus menjadi keunggulan kita. Bangsa-bangsa yang maju sekarang di dunia bukan karena kekayaan sumber daya alamnya, tapi karena kecerdasan manusianya, karena melahirkan banyak inovator-inovator yang diperlukan saat ini. Baik. Iya, baik. Terima kasih banyak Kang Teten atas segala semangat yang telah disampaikan untuk pemimpin-pemimpin milenial kita. Baik lagi mungkin saya di sini sebagai moderator akan sedikit merangkum ya kegiatan webinar hari ini. Yang pertama, sebetulnya teman-teman jangan patah semangat, justru harus lebih semangat. Meskipun kita akan beradaptasi dengan ekosistem yang baru, justru ekosistem baru inilah yang harus kita kerjakan dan canangkan bersama-sama, nggak cuma dari pemerintah, tapi juga dari seluruh masyarakat, termasuk teman-teman pemimpin milenial saat ini. Dan yang pastinya harus terus meningkatkan jiwa inovatif, adaptif, dan kolaboratif seperti itu. Terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah hadir di webinar kali ini, dan terima kasih juga untuk Kang Teten ya atas waktunya, dan terima kasih juga sudah Siap Akang, sehat-sehat selalu pokoknya ya atas segala kegiatannya. Dan untuk teman-teman jangan lupa untuk berdonasi melalui wecare.id/menangbersama.
dengan narasinya bergotong royong di tengah pandemi ya, jangan lupa ya. Dan terima kasih juga untuk semua yang udah datang ke sini dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Mungkin saya Indok Suma, sekian, mohon maaf kalau ada salah-salah. Akan saya lemparkan lagi kembali ke Hasna. Hasna, baik? Oke. Oh, belum ya, belum Mas. Ya, Oh, aku Kak menggantikan Raji, baik. Kak Darmaji. Silakan. Terima kasih banyak Indakus Terima telah kasih Kak Darmaji. hari ini, dan terima kasih banyak kepada para narasumber, Bapak Erick Thohir dan Bapak Teten Mas Duki atas sesi webinar yang sangat insightful banget ya hari ini. Jadi inti dari diskusi kita hari ini teman-teman semua bahwa kolaborasi itu memang sangat penting gitu ya, terutama di era pandemi seperti sekarang. Sudah tidak lagi waktunya kita berjuang sendirian, tapi sudah waktunya kita berkolaborasi antar lembaga, antar organisasi supaya Indonesia bisa segera menang bersama. Jadi rangkaian acara Lead the Fest tahun 2021 ini didukung oleh PT Paragon Teknologi dan Innovation dan juga didukung oleh banyak media group, salah satunya Good News from Indonesia dan kolaborator organisasi yang lain yang turut mensukseskan pelaksanaan acara Lead the Fest 2021. Jadi teman-teman, masih ada 2 hari lagi, masih ada besok dan masih ada hari Rabu acara puncaknya. Jadi jangan lupa buat teman-teman semua untuk join lagi di acara Lead the Fest. Untuk acara besok kita ada beberapa acara, seperti kita akan upacara virtual gitu ya. Kita biasanya anak-anak muda mungkin kita sudah terlalu lama tidak pernah melakukan lagi upacara, jadi yuk besok kita upacara secara virtual. Besok juga ada PID Award, Pemimpin.id Award, juga ada webinar New Wave of Creative Industry in Indonesia. Jadi teman-teman jangan lupa buat hadir lagi besok dan hadir lagi di acara penutupan di tanggal 18 Agustus 2021. Baik, saya selaku MC malam hari ini mewakili juga dari teman-teman Pemimpin.id mengucapkan terima kasih sekali atas kehadirannya, dan untuk seluruh narasumber yang sudah hadir di hari ini saya juga ucapkan terima kasih. Semoga kita sehat selalu dan sampai bertemu di esok hari. Selamat malam teman-teman semua dan salam sehat. Satu persatu, hari berganti minggu. Bulan pun berganti tahun.
Gak kerasa ya, hampir 1 tahun lebih kita hidup dalam kubang pandemi. Seluruh kota kembali menjadi sunyi. Riuh jalanan, hingar-bingar keramaian mulai terhenti. Rumah pun jadi rumah sembunyi terbaik saat ini, terutama bagi mereka yang takut terinfeksi. Sabar ya, sebentar saja. Diam di rumah, jauhi kerumunan. Begitu katanya. Mungkin Tuhan masih menguji seberapa peka kita bersilih asih. Untuk mereka yang lama menelan perih di tengah pandemi yang tak kunjung berhenti. Pemindo.id mempersembahkan Lead the Fest 2021 dengan semangat gotong royong untuk Indonesia, menghadirkan lebih dari 50 pembicara untuk bergotong royong melalui digital agar menjadi inovatif. Lead the Fest menghadirkan pemimpin ID Talk, teras belajar, workshop, 1000 konten kepemimpinan, Unity Expo, upacara virtual, dan pemimpin ID Award. Inilah Lead the Fest, leading in the new era.